Shalom, selamat pagi. Berjumpa lagi dengan saya dalam renungan Sword Generation Ministry. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi ini. Kami bersyukur Tuhan, pagi ini kami boleh bangun tanpa kurang satu apapun. Kami boleh diberikan satu karunia lagi, satu anugerah lagi Tuhan yang Kau percayakan kepada kami. Buka rema kami Tuhan, biarlah Roh Kudus yang menerjemahkan segala sesuatunya. Haleluya, amin. Judul renungan saya adalah Pertobatan si Bungsu. Ayatnya ada di Lukas 15 ayat 20. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Bukan suatu kebetulan kalau saya adalah anak bungsu. Persamaan saya dengan si bungsu di dalam Alkitab adalah egois dan nakal. Saya sewaktu masih remaja, kalau saya nih suka selisih paham gitu kan sama cici saya. Saya tuh suka kabur. Atau saya tuh kalau cici saya sudah marah sampai limitnya dia langsung udah keluar lah gitu kan dari rumah gitu kan. Karena kan saya numpang sama cici saya. Ketika dia ngomong kayak gitu ya, saya tuh nggak ada takut. Saya ambil baju dan saya pergi aja gitu kan. Terus saya bisa tuh cari tumpangan di rumah teman saya yang baik gitu kan. Saya bisa lah nginep semalam 2 malam gitu kan. Dan ketika saya pergi itu, ketika saya keluar dari rumah, saya nggak mikirin tuh papa saya. Apakah papa saya kepikiran saya di mana gitu kan? Apakah papa saya gelisah gitu kan, mikirin anaknya nih yang bungsu gitu kan, kemana saya gitu. Papa saya bisa tuh nyariin saya sampai dia keliling. Yang dia tahu, yang dia kenal teman-teman saya, dia samperin tuh satu-satu. Dan yang bahagianya adalah beliau tuh bisa nemuin saya di rumah teman saya gitu kan. Ketika papa saya datang, teman saya bilang tuh, papa kamu datang gitu kan. Terus saya keluar gitu kan. Ketika saya melihat papa saya sangat bahagia. Saya sangat bersuka cita karena saya merasa, papa gue sayang banget ya sama gue gitu kan, sampai gue dicariin sampai kayak gini. Atau nih kalau sekali waktu saya misalnya kelas gitu sama cici saya bisa tuh, karena kan kamar saya di atas gitu kan, saya bisa kunciin diri saya sendiri tuh, saya nggak keluar, saya nggak mau makan, saya nggak mandi, karena kamar mandi di bawah, saya nggak minum. Jadi sama sekali saya nggak keluar dari kamar, alias saya mengurung diri di kamar saya. Cici saya nggak peduli gitu kan. Tapi balik lagi hati seorang bapak. Papa saya bisa tuh diam-diam ngambilin nasi, ngambilin makan, ngambilin minum, terus dia naik ke atas ke kamar saya, terus diketok-ketok, makan dulu, nanti kamu sakit gitu kan. Ntar kalau saya masih emosi kadang-kadang saya bilang nggak mau makan, biarin mati aja gitu kan. Ntar papa saya bisa tuh taruh di depan kamar saya gitu kan. Yaudah papa taruh di depan ya gitu. Terus ya karena lapar ya kan, terus masih muda kadang-kadang mau takut juga kan mati gitu. Jadi akhirnya saya makan tuh. Nah, jadi ketika waktu memang saya lebih dekat ke papa saya gitu kan. Jadi ketika saya kehilangan papa saya seperti kehilangan setengah jiwa saya. Saya kehilangan belahan jiwa saya. Orang yang selalu bela saya, orang yang selalu cariin saya, peduli sama saya, tiba-tiba Tuhan ambil gitu kan. Waktu papa saya mau meninggal juga kan, saya yang lepas gitu kan. Saya bilang, udahlah pak, aku udah gede gitu kan. Saya bisa hidup sendiri gitu kan. Waktu itu saya udah kerja gitu kan. Terus saya bilang kalau emang papa mau pergi, papa percaya aku bisa hidup sendiri, silakan papa boleh pergi. Papa saya pergi tuh. Waktu saya kehilangan, saya benar-benar down. Tapi yang hebatnya Tuhan itu datang. Bapa yang di surga itu datang menemui hidup saya, menjamah hidup saya dan membawa saya masuk ke dalam kasih karunia Tuhan. Dia tuh lebih sayang, lebih peduli. Dia itu lebih aware kepada saya, jauh melebihi dari papa saya lakukan dulu. Nah, jika saudara saat ini seperti si bungsu yang tidak bertobat, seperti si bungsu saya yang dulu, mari alami pertobatan si bungsu dan hidup di dalam kasih karunia-Nya. Ingat ya saudara, si bungsu ini hanya perumpamaan, bukan karena
Kamu bungsu, oh saya bukan si bungsu, saya si sulung, atau saya anak tengah, enggak. Ini perumpamaan yang Tuhan pakai. Ya kan, kalau Bapak Gembala bahas ini sudah satu tahun lebih lah Tuhan pakai Bapak Gembala untuk bahas ini. Di renungan kita akan mengulang lagi supaya Bapak dan Ibu lebih tahu perumpamaan si bungsu ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, apapun yang sedang kami alami saat ini, pergumulan, mungkin dilema, segala ketakutan, segala kegalauan, segala depresi, segala hal yang mengintimidasi kami, segala hal yang membuat kami Engkau jauh, segala hal yang menganggap bahwa Bapa itu enggak ada. Tapi kami percaya Tuhan, hal-hal tersebut kami mau tolak hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami tahu Engkau Bapa yang sangat setia, Engkau Bapa yang begitu mengasihi kami. Bahkan Engkau menjadikan kami biji mata-Mu Tuhan. Kalau Engkau bisa mengubahkan hidup saya, maka Engkau juga akan bisa mengubahkan setiap para pendengar-Mu Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Ingat, akan pengampunan Tuhan, jangan ragu menjumpai Bapa kita yang di dalam surga. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.